Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini untuk semua orang, semua manusia, agar kita diselamatkan. Amin. Kita telah menyelesaikan perenungan atau pembahasan mengenai 4 orang kusta di dalam dua raja-raja. Sekarang kita melihat ada 4 orang juga yang sangat-sangat menentukan mujizat bagi seorang yang lumpuh. Dan itu bisa kita baca di dalam Matius 9 ayat 1-8, Markus 2 ayat 1-12, dan Lukas 5 ayat 17-26. Yang sesungguhnya kalau kita merenungkan secara mendalam, orang lumpuh di sini berbicara tentang semua manusia. Mungkin secara jasmani dia sehat, secara jiwani dia sehat, berhasil menduduki posisi penting dimanapun juga, bahkan jadi gembala sekalipun. Tetapi ada kelumpuhan-kelumpuhan tertentu yang perlu kita datang kepada Yesus untuk minta dibebaskan. Dari pelajaran mengenai orang lumpuh yang disembuhkan ini, kami berharap ini menjadi bekal berkat iman untuk menolong dunia di sekitar kita yang sedang lumpuh, atau di dalam keluarga kita, tetangga kita, teman kita, kantor kita, dimanapun juga, agar bisa ditolong Tuhan Yesus dan lepas dari kelumpuhan ini. Yang pertama, Matius 9 ayat yang kedua B, Markus 2 ayat 5, dan Lukas 5 ayat yang ke-20. Ketiga bagian Injil yang berkuasa ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sebelum menyembuhkannya ini selalu melihat iman dari orang lumpuh itu dan orang-orang yang menggotong dia. 4 orang ini. Jadi tidak penting orang ini lumpuh atau tidak, iman mereka yang menentukan mujizat itu bisa terjadi. Yang kedua, walaupun ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menentang Yesus, tetapi dia tetap maju menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Matius 9 ayat 6a, Markus 2 ayat 10, dan Lukas 5 ayat 24. Yang ketiga, Yesus berkuasa mengampuni dosa, dan Yesus juga berkuasa menyembuhkan. Ingat itu, mengampuni dosa, menyembuhkan orang lumpuh dari kelumpuhan itu. Matius 9 ayat 6b, Markus 2 ayat 11-12, Lukas 5 ayat 24b dan 25. Yang keempat, semua orang yang belum atau menolak keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan tergolong orang yang lumpuh. Ingat itu. Entah itu keluarga kita, teman kita, tetangga kita, siapapun menjadi target pelayanan kita. Kita yang sudah ditebus dan selamatkan punya tanggung jawab untuk menjangkau mereka bagi kerajaan Allah, bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, kesembuhan pun terjadi. Haleluya. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan semua orang yang dikuasai kelumpuhan itu semua Tuhan Yesus lakukan agar dunia yang penuh dengan pergumulan ini ada solusinya, ada jalan keluarnya. Tetap ada jalan keluar. Sekarang ini katanya resesi dan inflasi. Dunia sepertinya berada dalam kegelapan. Tetapi percayalah, Lukas 5 ayat 26, Matius 9 ayat 8 sudah mengatakannya. Tetap ada jalan keluar untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, kita bangga. Kita punya Tuhan yang namanya Yesus yang berkuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Yang tiada yang mustahil bagi dia. Yang mustahil bagi kita, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Tiada yang sukar, tak ada yang berat, saat ku percaya
Bapa. Apa yang mustahil di dalam hidupku, Kau jadikan mungkin bagi diriku. Amin. Walau badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, oh, aku pasti sanggup. Walau badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup. Aku pasti sanggup. Amin. Andalkan firman Tuhan, karena firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga Allah. Amin.